Halo semuanya. Kali ini aku ingin menggambar bunga. Tuhan sudah menciptakan alam dan tumbuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maka kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Tumbuhan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari kita agar kita sehat. Gambaran aku sudah jadi deh. Terima kasih. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik yang hadir di ibadah hari ini itu semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah, kita akan membacakan peraturan. Yang pertama, berpakaian yang rapi. Yang kedua, dilarang makan dan minum. Yang ketiga, dilarang main gadget. Dan yang keempat, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji dan menyembah Tuhan di hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu melawat setiap adik-adik yang hadir di ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan
Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang udah siap, kakak undang semua bangkit berdiri. Musik kakak. Yo, yang udah siap semua tepuk tangan. Siapa di sini laskar-laskarnya Kristus? Yang laskarnya Kristus, nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Dari awal lagi. Saya
Kristus. Syokrak, yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya laskar Kristus. Syokrak, yes, saya laskar Kristus. Syokrak, yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa di sini pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus? Tunjuk tangannya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Katakan, aku pahlawan kecil. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Pahlawan kecil, yes, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Siapa di sini pemenang-pemenangnya Tuhan Yesus? Saya. Pemenang-pemenang Tuhan Yesus, angkat tangan kalian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi dengan semua, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Sorakan ya. Adik-adik, sorakan 3 kali ya. Sambil lompat, sorakan haleluya. Oke? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Mari adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus. Yes, God. Tuhan, aku
kami merindukan Engkau Tuhan. Aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang rindu Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau dengan pujian. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir menjamah, memeluk setiap anak-anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari adik-adik di rumah lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap, aku siap, penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Roh-Mu mengurapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, ku rindukan Engkau, ku rindukan Kau hadir saat ini Tuhan Yesus. Peluk anak-anak-Mu ya Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari adik-adik mulai sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Biar pengurapan-Mu mengalir buat anak-anak kesayangan-Mu yang menyembah Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Inilah generasi anak-anak-Mu ya Tuhan, sembah Dia. Oh Raba Shandaradamo, Shandaraba. Peluk anak-anak-Mu, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan Yesus. Ku rindukan Engkau, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Engkau, ku rindukan jamah lebih lagi Tuhan Yesus.
Jamah anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Jamah Roh Kudus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari adik-adik bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Shandaradamoraba. Datangi setiap anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Peluk dan lawat lebih lagi Tuhan Yesus. Shandaradaba. Mari adik-adik terus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Shandaradamoraba. Shandaradamoraba. Shandaraba. Haleluya. Ramo. Shandaraba. Ramo. Shandaraba. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kami muliakan Tuhan Yesus. Kami tinggikan Tuhan Yesus. Kaulah yang disembah. Mari adik-adik sambil angkat kedua tangan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Tuhan Yesus yang kudus, bagi Raja yang dahsyat. Oh, oh. Dan ku agungkan, Kau layak ya Tuhan, yang disembah. Ku agungkan, ku agungkan.
kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang kuat, agar menjadi bangsa yang semakin maju ya Tuhan. Engkau berkati juga Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, berikan mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan agar bisa menangani masalah-masalah yang ada di negara kami ya Tuhan. Kau berkati juga mereka agar bisa membuat negara ini semakin maju lagi ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan agar sehat selalu. Berkati juga generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Berkati mereka agar mereka bisa memenangkan banyak sekali jiwa ya Tuhan Yesus kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat terjadi sekarang juga di Indonesia. Semua pemerintahan, semua masyarakat terpenuhi oleh segala Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya adik-adik duduk yang manis ya. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh bermain-main, tidak boleh bermain gadget. Fokus sama Tuhan, kasih hatinya buat Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 4 ayat 4-8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita dengarkan video singkat ya. Dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Kakinya dibelenggu. Mereka dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah. Wah, kasihan ya adik-adik. Padahal Paulus dan Silas bukan orang jahat. Tetapi Paulus dan Silas justru ingin mengabarkan kabar keselamatan supaya orang-orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka malah dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tetapi Paulus dan Silas di dalam penjara ngapain? Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain yang di dalam penjara itu mendengarkan mereka. Wah, mereka menjadi berkat ya. Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan. Mereka nggak nangis, mereka nggak bersungut-sungut adik-adik. Dalam masa hidup Rasul Paulus yang dulunya dia adalah seorang yang sangat membenci anak-anak Tuhan. Bahkan dalam hidupnya dia
menganiaya, dan membunuh setiap anak-anak Tuhan. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan. Dia setia melayani Tuhan, dia setia mengabarkan Injil. Tapi dalam pelayanannya dia banyak mengalami penganiayaan, bahkan dijebloskan ke dalam penjara adik-adik. Namun satu hal yang luar biasa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi melalui suratnya itu bersukacita. Dari dalam tekanan dan penganiayaan, ia mengajak jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Wah, hebat nih Rasul Paulus. Walaupun dalam penjara, dia menyuruh jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita, adik-adik. Rasanya ini terbalik ya. Nah, harusnya jemaat di Filipi yang mengingatkan Paulus untuk tetap bersukacita, karena ia sedang dalam keadaan tertekan di penjara. Namun, mengapa Paulus tetap bersukacita dan justru mengajak orang lain untuk bersukacita? Nah, ini rahasia besarnya adik-adik. Ternyata sukacita Paulus adalah berasal dari Tuhan, tidak berpatokan terhadap situasi atau peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Karena sukacita dari Tuhan akan terus mengalir dalam segala situasi, baik dalam keadaan yang sulit maupun bahagia. Nah, sukacita seperti inilah yang harus kita miliki, yang senantiasa membuat kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Di tengah situasi global yang masih dibayangi pandemi COVID-19, jangan membuat kita kehilangan sukacita adik-adik. Memang ada sih orang yang memiliki pembawaan yang selalu ceria, bersukacita, seakan tidak pernah bersedih dan tidak punya masalah. Keceriaan itu bisa dilatih dan sejatinya sukacita itu lahir dari hati, bukan tergantung pada situasi. Sukacita yang juga bukan semata-mata sifat bawaan, tetapi hasil dari keputusan pribadi. Saya ulangi. Sejatinya sukacita itu lahir dari hati, bukan tergantung pada situasi. Sukacita juga bukan semata-mata sifat bawaan, tapi hasil dari keputusan pribadi, adik-adik. Ya, apa sih yang membuat kita hari-hari ini bersukacita? Dapat hadiah? Dapat uang banyak? Dapat mobil? Dapat sepeda yang baru? Dapat baju baru? Sukacita yang ditawarkan dunia adalah sukacita yang hadir pada saat kita dalam keadaan penuh dengan hal-hal yang kita inginkan. Tapi, menggantungkan sukacita pada sesuatu yang bersifat sementara akan menjadikan kita bosan dan jenuh. Di saat keadaan tak sesuai harapan, kita sedih, kecewa, marah, pesimis, putus asa, bahkan kena sakit penyakit adik-adik. Tetapi jika sukacita kita didasari dalam kasih Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan dan meningkatkan imun kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh yang kedua. Apakah itu? Sukacita. Ya, betul. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah sukacita itu bisa menaikkan imun. Benar nggak sih? Oke, ayo kita cek dan recheck. Nah, kita akan menyimak dulu arti sukacita dan imun itu apa, ya. Dalam kamus, kalau kita buka kamus adik-adik, sukacita itu artinya suka hati, girang hati, kegirangan, ataupun bahagia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sukacita adalah suatu sikap tenang, teguh, mantap yang dimiliki seseorang tanpa dipengaruhi situasi dari luar. Atau dapat juga dikatakan suatu emosi yang muncul sebab seseorang mendapatkan hasil yang sangat baik yang sesuai dengan keinginannya. Dapat juga dikatakan kondisi hati yang senantiasa berbahagia ataupun kesukaan yang besar. Nah, imun itu apa sih? Ya, imun artinya sistem perlindungan atau pertahanan, kekebalan yang ada pada tubuh manusia untuk menangkal serangan penyakit. Nah, kalau secara kesehatan adik-adik, untuk menaikkan imun kita harus banyak berolahraga, makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayuran-sayuran, lauk pauk, air putih, bahkan minum susu. Itu bisa menaikkan imun kita. Namun hari ini kita belajar tentang sukacita itu bisa membuat imun kita naik. Ayo kita cek dan recheck.
Nah, kita harus tahu dulu adik-adik, mengapa kita sebagai anak Tuhan itu harus bersukacita. Yang pertama, dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan tadi, bahwa sukacita itu baik dalam kehidupan sosial. Apa maksudnya kehidupan sosial? Nah, jadi kita kan makhluk sosial. Jadi kita harus membutuhkan orang lain sebagai teman curhat, membutuhkan orang lain sebagai teman untuk bertukar pikiran. Nah, adik-adik, kenapa dikatakan sukacita itu baik bagi kehidupan sosial? Ada kata pepatah begini. Kenapa dikatakan sukacita itu baik dalam kehidupan sosial? Ada kata pepatah mengatakan, tertawalah dan dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah maka kamu akan menangis. Artinya apa adik-adik? Orang-orang yang bersukacita sangat disenangi dan ditunggu-tunggu banyak orang loh adik-adik. Sedangkan orang yang suka murung, yang cemberut, itu sangat dijauhi. Kenapa? Karena membuat dampak yang buruk. Apalagi ya, sukacita itu baik bagi kehidupan sosial, menjadi berkat bagi orang lain. Di saat mereka sedih, dalam keadaan masalah, dalam keadaan kekecewaan, putus asa, kita bisa membawa hal-hal yang positif, menjadi berkat bagi mereka. Apalagi ya, selanjutnya, belajar untuk membagikan kasih kepada orang lain, baik melalui perkataan, perbuatan, tindakan kita. Dan selanjutnya juga, sukacita membuat hidup kita lebih menyenangkan ketika bertemu seseorang yang suka tersenyum, ramah. Suasana kita pun akan ikut bersemangat. Berbeda dengan saat bertemu dengan orang yang suka cemberut, mengeluh, energi kita bisa terkuras adik-adik. Yang kedua, dalam Filipi 4 ayat 6-7, sukacita baik bagi kerohanian kita. Yang artinya meningkatkan sistem kekebalan rohani menghadapi segala masalah, godaan, tantangan, kepahitan atau kekecewaan dalam hidup kita. Ada lagu lama adik-adik, lagu sekolah minggu lama seperti ini. Tersenyum karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, di lagu ini dikatakan bahwa dalam suka duka kita harus tetap tertawa, tersenyum, dan bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan tetap bersukacita walaupun dalam keadaan suka maupun duka. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, mengucap syukurlah, ya. Yang artinya kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur yang dapat memberikan kekuatan dalam kesulitan. Nah, yang selanjutnya adalah mendatangkan berkat. Mazmur 37 ayat 4. Jadi kalau kita banyak bersukacita, banyak bersyukur, itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 8. Sukacita itu dapat menaikkan imun loh. Dalam Amsal 17 ayat 22, pasti ada tahu kan? Apa isinya? Iya benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, ternyata adik-adik, hati yang gembira atau hati yang selalu bersukacita menjadi obat yang manjur. Nah, para dokter atau ahli medis pasti setuju dengan ayat ini dan telah membuktikan bahwa pasien yang tetap bersukacita dan bahagia akan sembuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang stres, tertekan, dan tidak punya pengharapan. Jadi kita harus tetap bersukacita adik-adik, agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan kita boleh menjadi tetap sehat walaupun di masa pandemi. Biar kita tetap bersukacita, jaga kesehatan, jangan sembarangan, dan tetap di rumah, stay at home, agar kita selalu memuliakan nama Tuhan. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami.
Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tetap bersuka cita dalam Tuhan, agar sukacita itu berpengaruh dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kami boleh mengalami kesehatan secara jasmani dan maupun rohani. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga buat orang tua kami, Papa dan Mama kami, abang, kakak, adik kami. Engkau berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, setiap orang-orang berharap kepada Tuhan. Biarlah kami tetap bersuka cita ya Tuhan di dalam Engkau, dan kami boleh menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.